Ini saya share contoh ya, contoh RAB ya. Jadi ini contoh untuk rincian ya, rincian dari RAB ya. Engineer estimate ya, jadi RAB yang dihitung oleh tenaga ahli engineer atau arsitek maupun sipil ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah pertama, untuk perhitungan RAB ya dihitung dengan menggunakan Excel. Jadi bukan perhitungan manual ya. Kalau perhitungan manual ya setengah mati nanti ya, lama sekali ya. Jadi perhitungan menggunakan Excel. Jadi saya harapkan Anda semua menguasai Excel ya, karena beberapa semester kemarin kita juga ada mahasiswa yang ternyata tidak menguasai Excel. Jadi akan menjadi kendala teknis lah istilahnya begitu ya. Oke, sudah bisa lihat dari share screen-nya? Bisa, Pak. Baik, jadi ini ada format ya, dan format ini nanti akan saya share lah ke Anda. Dan ini hanya contoh ya, dalam artian bahwa mungkin Anda nanti bisa menemui format-format yang lain ya, dalam artian mungkin kolomnya tidak sama persis dengan ini ya, tapi yang jelas dalam perhitungan RAB itu ada jenis pekerjaan ya, atau item pekerjaan, ada satuan, ada volume, ada harga satuan, dan harga jumlah harga atau total ya. Ini terkait dengan format untuk rincian RAB ya, tapi format penyajiannya bisa berbeda-beda ya, dalam artian mungkin jenis hurufnya, pengaturan kolomnya itu bisa berbeda ya. Tapi yang penting di sini adalah bisa ada harga total yang mau dihitung ya. Oke, jadi kalau saya sampaikan tadi, jadi di sini ada rincian ya. Jadi ini ada beberapa sheet ya. Ini ada rincian untuk RAB-nya ya. Terus ada rekap. Nah, rekap ini biasanya setiap item pekerjaan itu kita hitung ya. Nah, jadi ini misalnya di sini ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan fondasi, ada pekerjaan beton ya. Jadi kita susun berdasarkan kelompok tadi. Nah, ini rekapnya. Pekerjaan persiapan berapa, pekerjaan tanah berapa, pekerjaan fondasi berapa, pekerjaan beton berapa. Ini rekap ya. Terus ada tadi harga ya. Nah, ini tadi saya informasikan ada harga upah ya. Jadi ada sheet tentang harga. Jadi nanti kenapa kita buat Excel untuk bisa mempermudah, karena semua nanti link ya. Jadi semua ngelink gitu ya. Jadi kita tidak perlu menghitung semuanya manual, tapi semuanya kita sudah linkkan. Nah, misalnya di sini untuk pekerjaan upah dan tenaga kerja ya, mandor, kepala tukang kayu, ada tukang kayu, ada kepala tukang batu, kepala tukang cat. Nah, perlu diingat bahwa upah kerja itu adalah orang per hari ya, standarnya harga satuannya orang per hari. Ini harga hariannya, mandor 120, kepala tukang 110. Nah, ini nanti yang Anda harus cek ya, Anda harus cek ya, apakah harga di lokasi yang Anda bangun itu harganya sekian ya. Saya yakin pasti berbeda ya, pasti berbeda. Terus juga ada harga material. Nah, ini yang saya sampaikan tadi
jumlah materialnya biasanya ratusan, ya. Tapi mungkin tidak semuanya akan dipakai ya, karena ini adalah apa istilahnya katalog begitu, jadi banyak sekali ya. Ini adalah untuk material ya, mulai dari biasanya dikelompokkan ya, mulai dari material apa istilahnya material alam lah, jadi pasir uruk, pasir pasang, pasir cor ya, satuannya ini ada ya. Harga material itu ada satuannya ya, ada yang meter kubik ya, ada yang kalau semen di sini sak ya, atau sak ada yang 40 kilo gitu ya. Kalau material lain misalnya di sini ada yang kilogram, misalnya besi itu kilogram biasanya harganya ya. Nah, ini ada harga satuannya. Nah, ini pun nanti Anda harus recheck. Jadi yang penting nanti contoh ini akan saya berikan, tapi Anda harus dicek ya. Pertama ya, ini tolong diperhatikan, jenis bahan apa aja yang dipakai ya. Nah, karena di sini apa istilahnya kita berikan semua, tapi nanti tidak semua di sini dipakai. Misalnya batu pecah, ada yang 1/2, ada yang 1/1, ada yang 2/3, kan tidak semua dipakai ya. Jadi nanti yang disajikan di RAB biasanya kalau untuk bahan bangunan ini ya yang dipakai saja. Yang tidak dipakai ya nggak usah disajikan ya. Termasuk dengan tukang apa aja yang dipakai ya. Dan juga ada satu lagi untuk harga sewa alat biasanya, kalau memang ada alat-alat khusus yang harus disewa. Kalau enggak ya enggak usah. Nah, ini terkait dengan harga bahan, upah, dan sewa alat ya. Terus tadi kembali ke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum kita kembali ke RAB. Jadi RAB ini tadi ada nomor, terus ada jenis pekerjaannya ya. Ada satuan, volume, harga satuan, jumlah total, dan total ya. Dan ini semuanya sudah ngelink ya. Jadi dalam artian misalnya, jadi sebenarnya kalau Anda sudah punya format ini, Anda tinggal ngitung volume ya, dan ngecek harga satuan, itu aja ya. Nah, untuk menghitung volume, Anda bikin sheet juga yang namanya di sini yang warna merah ini, kelihatan ya. Ini ada backup volume. Nah, backup volume itu adalah perhitungan volume ya. Jadi bikin aja sheet terkait dengan backup volume. Untuk backup volume ini penting ya, supaya kita mempunyai data perhitungan volume ya. Jadi kita bisa bikin format ya, nomor, jenis pekerjaannya apa. Jenis pekerjaan yang ada di sini itu usahakan sama dengan jenis pekerjaan yang di rincian RAB tadi ya, sama ya. Jadi nanti akan saya berikan semua ini, tolong tapi nanti dicek ya. Dan ini hanya format contoh ya. Karena apa? Karena setiap Anda gambarnya kan berbeda-beda ya. Tentunya item pekerjaan juga berbeda-beda ya. Misalnya di sini ada pekerjaan tanah ya, berkaitan dengan pondasi. Ini ada pondasi stros misalnya. Nah, kalau Anda yang tidak menggunakan pondasi stros, berarti kan item ini tidak ada. Footplat kalau Anda memakai ya berarti ada. Tapi bisa jadi ukuran yang Anda bikin itu bisa jadi berbeda. Nah, ini nanti Anda silakan sesuaikan. Jadi seperti itu ya. Jadi perhitungannya itu berdasarkan volume yang ada di lapangan. Nah, untuk satuan volume itu setiap
item pekerjaan berbeda-beda. Misalnya di sini ada pekerjaan persiapan, ya. Pekerjaan persiapan ini 1, pengukuran dan pasang boplang. Pengukuran itu ya pengukuran lahan, pasang boplang itu ya pasang ini ya, untuk profil keliling itu ya, atau untuk headset itu ya, atau dengan kata lain boplang itu ya. Itu satuannya biasanya meter lari istilahnya, meter pangkat 1. Nah, ini volumenya berapa? Nah, biasanya kelilingnya itu ya tergantung denah Anda masing-masing. Ya, nah, harga satuan ini nanti yang saya sampaikan tadi yang berkaitan dengan analisis SNI ini di harga satuan. Ya, nah, jadi sebelum saya ke analisis SNI, yang perlu Anda pahami dulu adalah terkait dengan jenis pekerjaannya, ya, mulai dari persiapan. Misalnya persiapan di sini ada pengukuran dan pasang boplang atau headset biasanya bahasanya, terus pembersihan dan perataan lahan. Ini jika ada. Kalau katakanlah lahannya sudah bersih, sudah rata, ya pekerjaan ini nggak perlu. Jadi intinya penghitungan item pekerjaan itu yang dilaksanakan saja. Yang tidak dilaksanakan ya tidak usah dihitung gitu. Di pekerjaan persiapan, kalau di contoh ini ada pengukuran dan pasang boplang, ada pembersihan dan perataan lahan, ya. Nah, sehingga terakhir ada sub totalnya, ya. Terus ada, kita masih fokus di jenis pekerjaan ya. Terus ada pekerjaan tanah, ya. Pekerjaan tanah ini yang berkaitan dengan galian pondasi biasanya, ya, dan urukan tanah, ya, serta urukan pasir, ya, itu masuk pekerjaan tanah. Jadi galian pondasi, di sini contohnya galian pondasi Strauss diameter 25, galian pondasi footplat 80 80 80 80 itu ukuran footplatnya kali 20, 20 ini biasanya tebal footplatnya. Galian pondasi batu kali. Nah, galian pondasi batu kali ya dalamnya pondasinya berapa, lebarnya berapa, ya, dikali panjangnya kan. Ya. Terus ada urukan pasir bawah pondasi, ya, ada urukan pasir bawah batu kali, ada urukan sirtu bawah lantai ini jika ada, ya, ada urukan tanah kembali, ya, urukan tanah kembali bekas galian pondasi itu, ya, itu biasanya volumenya, ya, itu biasanya 20-30% dari galian tanah untuk pondasi. Nah, untuk galian-galian ini biasanya satuannya adalah meter kubik. Ya. Selanjutnya ada pekerjaan pondasi, ya. Nah, ini berdasarkan jenis-jenis pondasi yang dipakai. Misalnya ada pondasi Strauss, ada pondasi footplat, ada pondasi batu kali. Nah, saya ingatkan untuk pondasi batu kali itu cara menghitung volumenya adalah dia volume apa istilahnya ya, kayak trapesium gitu ya, trapesium dikali panjangnya, ya, itu volumenya, ya. Pasangan batu kosong itu biasanya tingginya 20 dikali panjangnya dari pasangan pondasi batu kali. Ada pasangan pondasi rolak batu bata ini jika ada, ya, biasanya untuk pasangan rolak untuk area teras itu ya. Ya, itu semuanya untuk pekerjaan pondasi itu satuannya meter kubik. Dan seterusnya, nanti silakan Anda baca. Kalau ada hal yang tidak jelas nanti bisa Anda tanyakan. Oke, selanjutnya terus volume tadi, ya. Kalau volume berdasarkan backup volume, ya. Terus untuk harga satuan, harga satuan ini berdasarkan analisis SNI, ya. Nah, jadi di sini di contoh ini nanti saya sudah berikan untuk harga satuan ini tergantung pekerjaannya. Misalnya di sini untuk pengukuran dan pasangan boplang. Coba kita lihat di pekerjaan persiapan ya. Jadi di bagian bawah ini ada analisis-analisis yang sudah dibuat, ya. Nah, pekerjaan persiapan. Nah,
Nah, ini analisa biaya konstruksi untuk pekerjaan persiapan. Nah, analisa ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita ambil dari SNI, Standar Nasional Indonesia. Itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ada analisis harga satuan. Ya, ini biasanya dikeluarkan oleh Dinas PU, nggak salah ya. Jadi kita tinggal ngambil saja yang ada di sini. Jadi yang kita ambil biasanya adalah pekerjaannya. Di sini ada koefisien ya, 0,12, 0,02, 0,0. Ini koefisien. Ini sudah berdasarkan SNI. Misalnya kalau untuk 1 meter pengukuran dan pemasangan boplang, itu bahannya apa aja. Nah, dari bahan ini ya, harga satuan bahan itu nanti yang Anda survei atau Anda cari di HSPK, harga satuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Dinas PU kota atau kabupaten setempat ya. Nah, terus untuk bahannya ada paku 0,02 kg. Nah, ini paku biasa 2 dim sampai 5 dim. Ini harga per kilonya berapa? Ya, dan seterusnya ya. Jadi harga satuan untuk pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang itu ada bahan dan ada tenaga. Nah, tenaga ini juga koefisiennya ini berdasarkan SNI. Tadi harga upah pekerjanya tadi berdasarkan harga upah dari lokasi setempat. Ya, misalnya di sini tukang kayu 100.000, pekerja 90.000, kepala tukang 110.000, mandor 120.000. Tapi ingat koefisiennya berbeda-beda ya. Jadi koefisien ini yang sudah berdasarkan SNI. Dan seterusnya ini sudah disusun ya, sudah ada penjumlahannya ya, total sampai jumlah totalnya berapa, seperti itu. Jadi ini untuk analisis biaya konstruksi untuk tiap pekerjaan. Jadi ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah ya tinggal lihat di sini ya, ya pekerjaannya berapa ya. Terus pekerjaan pondasi juga Anda bisa lihat. Nah, di dalam pekerjaan pondasi itu ada apa aja ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi ini semuanya sudah kita linkkan. Kalau nanti misalnya kita lihat RAB-nya harga satuan. Nah, ini misalnya di sini untuk harga satuan pengukuran dan pasang boplang ini ada 60.446 rupiah, 30. Nah, ini dari mana? Ini ya kita ambil aja. Ini sama dengan dari analisis harga untuk pekerjaan persiapan tadi. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini 60. Nah, tinggal sama dengan gitu aja. Jadi semuanya sudah ngeling. Ya. Dan untuk jumlah harga untuk pengukuran dan pasangan boplang ini kan juga sudah kita kalikan. Ya. Nah, ini kita sudah rumuskan semuanya. Jadi tinggal ngisi dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Jadi ini nanti akan kita share untuk contoh ya. Ini contoh format ya. Sekali lagi saya sampaikan ini hanya contoh format. Jadi Anda harus tetap menyesuaikan dengan gambar Anda masing-masing ya. Dan dari contoh format ini sudah cukup lengkap sebenarnya. Mulai dari RAB rinciannya, ada rekapnya, ada backup volumenya, dan harga bahan dan harga upah pekerja, dan juga analisis setiap pekerjaan. Ini sudah ada semua. Cuman nanti Anda tinggal recheck apakah analisis SNI ini update apa tidak ya. Anda silahkan browsing untuk analisis SNI yang terbaru ya, yang berlaku yang terbaru.
Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Jadi nanti kita share aja dulu, nanti silahkan Anda pelajari ya dari contoh ini. Nanti jika ada hal-hal yang Anda masih belum paham, ya Anda bisa tanyakan. Jadi nanti untuk minggu ini nanti kita wajibkan untuk bikin daftar pertanyaan di grup ya, di grup perkuliahan. Jadi begitu terkait dengan RAB ya. Jadi ini nanti kita share, nanti Anda coba ya, nanti kita share dalam bentuk Excel ini ya. Jadi Anda tinggal menyesuaikan gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan supaya saya bisa menangkap apakah Anda sudah memahami atau belum yang kita sampaikan. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk AHSP-nya nanti itu AHSP Kota Malang apa daerah lain ya Pak? Saya tadi gimana? Yang saya sampaikan tadi. Berdasarkan di mana lokasi. Jadi Anda silakan bebas mengasumsikan. Dalam artian begini, Anda kan untuk tugasnya kan kelompok ya. Iya Pak. Kelompok, terus denah kan udah Anda dapatkan ya. Berikut gambarnya. Nah, silahkan Anda asumsikan sendiri. Pak, saya bangun di Surabaya, boleh. Pak, saya bangun di Malang, boleh. Pak, Mbak, saya bangun di Jakarta, silahkan. Ya, jadi HSPK-nya tergantung lokasinya. Jadi nanti tolong diisi ini. Jadi di sini kan ada nama pekerjaan ya, pembangunan rumah tinggal 2 lantai, lokasi. Nah, lokasi ini nanti bebas. Silahkan. Anda sepakati di kelompoknya masing-masing. Tahun 2021. Jelas ya? Oh, ya, Halo? baik, Pak. Ya, jadi disepakati aja di kelompok masing-masing. Jadi saya kasih kebebasan untuk lokasinya. Ya. Tapi saya ingatkan tentunya datanya harus ada loh ya. Dalam artian kalau lokasi di Malang Kota atau Malang Kabupaten ya HSPK-nya, harga satuan pekerjaan untuk upah material itu ya di Malang. Tapi kalau SNI itu nasional. Namanya juga SNI. SNI itu Standar Nasional Indonesia. Jadi SNI-nya itu sama. Pasti sama. Namanya juga SNI ya. Analisisnya sama ya. Nah, cuman yang saya berikan ini nanti contoh ya. Jadi nanti tolong di recheck apakah ini masih update. Karena kayaknya ini untuk SNI-nya perlu di recheck ini. Kayaknya yang saya sampaikan ini ya, perlu di recheck ya. Oke, gitu ya. Ada yang lain? Silakan. Oh iya Pak, saya Ya. ingin bertanya lagi untuk PPN-nya nanti apakah masuk di rekapitulasi di harganya ya Pak, estimasi? Oh iya, pertanyaan bagus ya. Jadi biasanya memang kalau untuk untuk lelang, untuk pekerjaan ini ya, pemerintahan itu memang dari jumlah total ini ditambah PPN 10%. Ya, tambah 10%. Tapi saya pikir Anda nggak usah mikirin itu dulu lah. Ya, jadi biasanya untuk PPN itu nanti di rekap biasanya itu ditambahkan 10% dari jumlah total. Tapi untuk sementara abaikan dulu lah PPN-nya, gampang itu ya. Gitu ya. Ya. Jadi SNI itu nanti standar nasional, terus untuk PPN-nya nanti nggak usah dimasukkan dulu lah. Kita pengen tahu
jumlah realnya dulu atau jumlah sebelum PPN aja dulu. Tapi biasanya kalau untuk lelang, biasanya untuk proyek pemerintah biasanya ditambah memang PPN 10%. Ya. Oke, ada yang lain? Yang Putri silakan. Nggak, saya takutnya itu belum paham gitu loh. Jadi silakan aja ditanyain. Siva ada? Halo Siva? Siva Rifda, ada? Iya, Pak. Sudah jelas. Ada yang ditanyakan Siva? Untuk saat ini masih, insya Allah masih jelas. Oh, masih jelas, paham ya? Oke. Insya Allah, Pak. Anis Fatul? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, silakan Iya, yang lain. Amaliatus? Iya, Pak. Ya, ada yang ditanyakan? Masih memahami, Pak. Insya Allah sejauh ini masih jelas. Oke, siap. Oke. Iya, Pak. Ya, yang lain silakan. Kita masih punya waktu 8 menit untuk sesi ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi habis ini nanti kita ada satu sesi lagi untuk saya recheck untuk progres DED-nya karena itu nanti sebagai dasar untuk hitung RAP. Terus nanti akan saya share semua untuk materi hari ini, ya termasuk format RAP tadi dan juga materi yang saya sampaikan di awal tadi. Silakan. Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan. Pak, untuk misalnya ngebangun rumah sederhana, itu tuh apakah kalau tenaga itu apakah mandor itu harus ada? Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi yang Anda tanyakan ini realitas mungkin ya. Jadi Pak, kok Iya, Pak. tetangga saya itu membangun kok nggak pakai mandor Pak? Cuman ada tukang sama kuli beres Pak, nggak pakai mandor. Ya itu realnya. Tapi ini kalau kita yang hitung ini adalah RAB berdasarkan SNI. Jadi Standar Nasional Indonesia. Ya, jadi kita ngikuti acuan yang ada di SNI. Jadi mandor nanti tetap harus kita masukkan. Karena kenapa begitu? Karena sebenarnya ini adalah standar nasional terkait dengan pengelolaan proyek ya. Jadi sebuah pekerjaan itu harus ada mandornya. Mandornya itu tugasnya paling berat sebenarnya. Jadi dia harus bisa mengelola pekerja, juga mengarahkan pekerja, sehingga pekerja atau pekerjaan yang dilaksanakan setiap pekerja itu sesuai dengan standar mutu. Nah, itu fungsinya mandor. Ya, jadi dalam penghitungan ini tetap kita memakai acuan SNI di mana di situ ada biaya untuk mandor. Ya. Tapi Anda nanti bisa ngecek ya. Jadi tolong nanti dicermati untuk SNI. Mandor itu ongkos hariannya atau upah hariannya itu paling besar. Misalnya 120 sampai 150 lah per hari. Kalau untuk pekerja ya paling 100 ya. Tapi tugas mandor itu cukup berat, yaitu tadi terkait dengan tanggung jawabnya. Tapi koefisien dari mandor itu kecil, gitu loh. Jadi koefisiennya itu paling kecil, sehingga nanti harga satuan akhirnya ya ketemunya paling kecil. Dalam artian untuk setiap bobot, setiap beban pekerjaan. Tapi satu mandor itu tidak hanya mengawasi satu pekerjaan kan, ya. Jadi dia bisa mengawasi beberapa pekerjaan sekaligus. Nah, sehingga tanggung jawabnya juga cukup besar sehingga ongkos atau upah hariannya ya paling besar. Jadi Anda cermati nanti terkait dengan SNI, terkait dengan koefisiennya, terkait dengan nilai itu dari mana itu tolong nanti diklik-klik ya di Excel ya. Jangan sampai nggak ada yang nggak nyoba loh, nanti Anda rugi loh, karena Anda nggak paham. Ya, dan nanti akan kita coba ya. Apakah nanti Anda bisa mempraktekkan dengan menghitung RAB ini? Kalau tidak,
Ya bisa jadi kita akan melakukan atau kita akan mengadakan pelatihan singkat. Ya, karena saya yakin untuk RAB ini sebenarnya tidak cukup satu pertemuan atau bahkan 2 pertemuan bisa jadi kurang. Ya. Karena itu tadi kompleks sekali sebenarnya. Oke. Jadi seperti itu. Gimana? Jelas ya? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, kita masih punya waktu 4 menit. Silahkan, kalau ada pertanyaan lain. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita close lagi ya. Dan silakan nanti bergabung. Setelah ini kita akan review untuk progres tugas dari yang sudah Anda share di minggu kemarin ya. Jadi nanti kalau sudah ada progres terbaru ya nanti bisa disampaikan lagi. Oke, saya akhiri dulu. Silakan nanti habis ini bergabung kembali.